Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai aksi nyata modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mariati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dengan fasilitator yaitu Bapak Rudi Permana dan pengajar praktek Bapak Alexandra. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu berprestasi berwawasan lingkungan yang sehat berdasarkan iman dan takwa. Maka visi tersebut akan saya wujudkan dalam bentuk prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya generasi sehat yang berkarakter dan berdaya saing global yang berbasis pada lingkungan. Sedangkan aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu yang pertama melakukan perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga melakukan refleksi. Di tahap pertama yaitu tahap perencanaan, saya melakukan beberapa langkah, di antaranya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, dan yang kedua berkonsultasi dengan rekan sejawat yang sama-sama mengampu bimbingan dan konseling. Tahapan kedua yaitu tahapan pelaksanaan, di antaranya saya melakukan pada tahapan pelaksanaan ini saya membimbing para peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, di mana para peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan mencari sumber materi mengenai bahaya bullying menggunakan fasilitas sekolah atau aset yang ada di lingkungan sekolah, yaitu berupa komputer. Lalu dari setiap siswa diminta secara kelompok menyimpulkan hasil dari penelusuran mereka mengenai bahaya bullying. Aksi nyata berikut ini hasil dari penelusuran dan diskusi kelompok mengenai bahaya bullying dengan mencari bahan dari berbagai sumber, salah satunya dengan menggunakan fasilitas lab komputer atau sarana internet yang ada di sekolah. Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Anggotanya saya, Steven, Eliani, Bila, Manda, dan Mawar. Kami akan mempresentasikan tentang bullying. Bully adalah suatu tindakan merendahkan seseorang atau menyakitkan seseorang yang tidak bersalah. Ada banyak tindakan bullying. Contohnya adalah mengejek-ngejek nama orang tua teman, mengata-ngatai kekurangan seseorang, meminta uang secara paksa, dan masih banyak lagi. Dan ada banyak dampak dari bullying. Yang pertama, orang dibullying lama-kelamaan bisa stres, pikirannya kacau, dan bisa juga berdampak buruk seperti mengakhiri hidupnya, dan masih banyak lagi. Sekian dari presentasi kami kelompok 1 dan terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Untuk anggotanya ada Brigita Mepilda, S.A. Defensa Steve, Nesa Kalista, saya sendiri Satria Permana, Raffi Anus, dan juga Diko Febrian. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang yang kami ketahui tentang bullying. Bullying adalah suatu tindakan yang merendahkan atau melecehkan seseorang, seperti berkata kasar ataupun ya kayak contohnya seperti saya kita dua, seperti itu. Bullying juga bisa menyebabkan mental seseorang menjadi tidak stabil, tidak pede, stres, dan ujung-ujungnya dia bunuh diri. Sekian dan terima kasih. Aksi nyata berikutnya yang saya lakukan dalam mengembangkan visi guru penggerak saya yaitu dengan menggunakan aset yang ada di lingkungan sekolah, yaitu peserta didik mengikuti proses layanan bimbingan konseling berupa pengisian asesmen gaya belajar dengan menggunakan link asesmen yang sudah tersedia di setiap masing-masing komputer yang ada di laboratorium TIK. Aksi nyata berikut ini hasil dari pengisian asesmen gaya belajar peserta didik, di mana setelah mereka mengisi asesmen gaya belajar, peserta didik diminta untuk membacakan kesimpulan dari hasil asesmen gaya belajar mereka masing-masing. Berikut ini contoh video pemaparan dari peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firja Amanda. Saya akan mempresentasikan hasil asesmen gaya belajar yang saya miliki. Gaya belajar saya cenderung lebih kuat pada gaya belajar auditory yang mempunyai gaya belajar dengan cara mendengar yang memberikan penekaan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajar auditory adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditory ini.
Namun di sisi lain, saya juga memiliki gaya belajar kinestetik yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya belajar kinestetik adalah pembelajar yang menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelinus Nanang, saya biasa dipanggil Nanang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil asesmen gaya belajar saya. Gaya belajar saya cenderung lebih kuat gaya belajar kinestetik yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitar saya. Saya lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca. Tahap ketiga yaitu tahap refleksi, di mana saya melakukan. Pada tahap refleksi, saya mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang saya lakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Demikian aksi nyata modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Jadilah guru yang berdedikasi, menginspirasi, dan penuh inovasi. Salam guru penggerak. Terima kasih, saya Mariati, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Blimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.